Sepertinya orang tua itu butuh ruang untuk dirinya sendiri. Saya itu selalu berpikir segala kegiatan kan pasti melibatkan peserta didik ya. Betul. Walaupun dari secara pembelajaran, baik di luar pembelajaran, tapi kayaknya kurang nih untuk peran dari orang tua hadir di sekolah. Biasanya kan pas bagi rapot gitu kan. Jadi saya mengadakan ini bagaimana ada ruang buat orang tua bersilaturahim dengan sekolah, saling mengenal satu sama lain, tidak hanya di grup saja di WA. Jadi kalau bicara hipnoterapis itu seperti bukan hipnotis sebetulnya ya, dia lebih kepada menghadirkan suatu kebahagiaan lahir batin, suatu ketenangan jiwa. Kebanyakan kita hanya fokus kepada lahiriah gitu ya, bagaimana olahraga gitu kan, secara fisik. Nah kita juga perlu asupan untuk masuk ke dalam hati kita, bagaimana antara pikiran, perasaan itu berjalan seiringan, jadi selaras gitu ya. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada jiwa raga juga. Jadi sebenarnya kuncinya niatan tulus dulu, tebar kebaikan walaupun itu sekecil apapun, insya Allah akan berdampak luas, perlahan tapi numpuk nanti tabungannya gitu ya. Bagaimana fungsi guru itu bisa menginspirasi dari tindakannya, dan anak-anaknya juga bisa terinspirasi. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk seperti itu, kayaknya enak gitu ya hubungannya ya. Jadi anak-anak juga nggak ada rasa takut dengan gurunya juga enjoy mengajar, orang tua juga menjadi tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat Ciku Yaya dimanapun berada, ketemu lagi nih sama podcast kita. Tentunya hari ini saya ditemani dengan sahabat saya, seorang kepala sekolah muda yang banyak prestasinya nih. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SD Negeri Taman Kalijaga Permai, Ibu Fauziah Ririn Hayati Fajrin. Selamat siang Bu Ririn. Selamat siang Bu Yaya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Bu Ririn ini adalah kepala sekolah syarat prestasi ya. Nanti kita akan tanya-tanya prestasi apa aja sih yang sudah beliau dapatkan selama beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Sebelumnya Bu Ririn silakan deh cerita dulu sama teman-teman, kenalan dulu nih. Oke. Baik, terima kasih Bu Yaya atas kesempatannya. Saya Fauziah Hayati Fajrin, biasanya nama panggilannya Ririn ya. Jadi nggak apa-apa nanti kita sebut nama panggilan saja. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SDN Taman Kalijaga Permai sekitar dari bulan Oktober 2022 sampai sekarang, dan ada beberapa tempat tugas sebelumnya ya. Sebelumnya pernah di SD Pekalangan, terus juga saya pernah menjabat PLT di SDN Agung. Mungkin itu ya perkenalannya ya. Oke, teman-teman, sebenarnya kita kayak gimana gitu kalau formal-formal amat ya Bu Rin ya. Santai aja ya. Bu Rin, ini aku mau tanya nih. Hari ini kan di Taman Kalijaga Permai itu ada sebuah kegiatan ya. Yang kegiatan itu teman-teman ini out of the box ya. Kayaknya masih jarang dilakukan di sekolah-sekolah negeri gitu. Ceritain deh kegiatan apa yang dilakukan sama sekolah Taman Kalijaga Permai. Oke, kebetulan pada hari ini kita mengadakan semacam parenting class ya, tapi dengan strategi yang berbeda. Jadi kalau tagline-nya itu mental health with hipnoterapi. Kebetulan ditarik dari alur sebelumnya ya. Jadi saya pernah menyusun sebuah visi dengan guru-guru, dengan orang tua juga, dan anak-anak. Jadi visi yang dibuat itu betul-betul kebutuhan mereka. Dan yang dirasakan oleh orang tua juga ingin adanya komunikasi yang intensif, berkelanjutan gitu. Jadi dari wadah untuk memfasilitasi itu, walaupun kita sekolah negeri, kita ingin seperti sekolah-sekolah yang di swasta gitu kan, kayaknya banyak ya cerita-cerita tentang parenting, bagaimana hubungan antara guru dengan orang tua berjalin dengan baik, karena kan sama-sama untuk mendidik anak-anak mereka juga. Jadi salah satunya tadi, sepertinya orang tua itu butuh ruang untuk dirinya sendiri. Saya itu selalu berpikir
segala kegiatan kan pasti melibatkan peserta didik ya. Betul. Walaupun dari secara pembelajaran, baik di luar pembelajaran, tapi kayaknya kurang nih untuk peran dari orang tua hadir di sekolah. Biasanya kan pas bagi rapot gitu kan. Jadi saya mengadakan ini bagaimana ada ruang buat orang tua bersilaturahim dengan sekolah, saling mengenal satu sama lain, tidak hanya di grup saja di WA. Nah, menarik dari situ akhirnya kita juga punya aset orang tua yang latar belakangnya sebagai hipnoterapis. Berawal dari yang aset juga, ada orang tua yang punya latar belakang tersebut, profesi tersebut juga. Jadi kayaknya kita sangat simbiosis mutualisme gitu ya. Dan kebetulan tadi yang sudah dilaksanakan juga orang tua sangat tertarik, antusias. Jadi mereka juga banyak ya seperti bawa kamera kayak senang banget gitu ya ngelihat aktivitas tersebut. Karena memang baru dilaksanakan di sini. Gitu. Sebelum kita tanya gimana animo masyarakat gitu ya, saya pengen tanya terlebih dahulu, kenapa harus hipnoterapis gitu? Kan masih banyak yang lain selain tadi karena orang tua muridnya juga punya profesi itu, tapi kenapa yang diambil tuh hipnoterapis gitu? Sepenting apa? Jadi kalau bicara hipnoterapis itu seperti bukan hipnotis sebetulnya ya. Dia lebih kepada menghadirkan suatu kebahagiaan lahir batin, suatu ketenangan jiwa. Kebanyakan kita hanya fokus kepada lahiriah gitu ya, bagaimana olahraga gitu kan, secara fisik. Nah, kita juga perlu asupan untuk masuk ke dalam hati kita. Bagaimana antara pikiran, perasaan, itu berjalan seiringan, jadi selaras gitu ya. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada jiwa raga juga. Dari situ sih sebetulnya, karena yang tadi dilihat juga kita itu sosok seorang wanita yang kayak dikuat-kuatkan gitu ya. Gitu. Iya, padahal menyimpan luka gitu kan, menyimpan perasaan, mungkin emosi negatif yang belum kita keluarkan. Jadi gimana kalau misalkan seorang perempuan yang memang sebagai pilar di dalam rumah tangga sebetulnya ya. Kalau misalkan ibu senang kan keluarga menjadi tenang gitu kan. Dia bisa mengelola emosi dalam dirinya, sehingga dari dampak tersebut, untuk suaminya, untuk anaknya juga, semua bisa bahagia gitu. Wah, bagus banget nih teman-temannya. Jadi SD Taman Kalijaga Permai ini punya kayak fokus kepada seorang ibu gitu ya, kepedulian pada mental ibu, karena seorang ibu tuh bener nggak sih Burin, kalau ibu itu kan tiangnya rumah tangga gitu ya. Kalau ibu bahagia, kayaknya sekeluarga juga bahagia semuanya. Bayangin kalau ibunya cemberut, kayaknya anak-anak juga cemberut semuanya. Jadi ini kayaknya berdampak pada pola belajar anak-anak gitu ya, karakter anak-anak juga keren-keren. Nah, terus gimana nih pas acara pelaksanaan tadi, saya lihat tuh orang tua juga banyak yang antusias ya, bahkan ada yang sampai teriak-teriak. Itu gimana itu? Kesurupan atau kayak gimana? Saya juga maksudnya mulai juga kaget gitu ya, sebesar itu dampaknya untuk diri mereka. Yang awalnya mungkin saya kira datar-datar saja gitu kan. Biasa kalau senam diawali dengan senam dulu. Jadi senam seperti yoga dulu untuk ketenangan lahir batinnya. Ada gerakan-gerakan yang untuk merespon pikiran perasaan juga dari senam tersebut. Nah, puncaknya itu pada saat ada masuk ke hipnoterapisnya. Jadi seperti kita tenang dulu, seluruh tubuh kita, seperti tadi dipejamkan matanya, ada ada perkataan-perkataan dari yang hipnoterapisnya itu masuk ke dalam hati para orang tua. Dari situ terlihat respon orang tua itu banyak yang menangis ya. Berarti yang saya lihat, mereka itu sebenarnya memendam sebuah perasaan yang belum terungkapkan. Nah, ini adalah salah satu out of the box-nya di situ deh. Jadi ada beberapa orang tua yang memang meluapkan dengan cara menangis, bahkan tadi juga sempat ada yang hampir pingsan gitu kan. Itu di bagian teriak-teriak. Oh gitu, di bagian mana ketika para orang tua itu kayak merasa tersentuh gitu? Ya,
Jadi ketika hipnoterapisnya itu mengatakan kita juga perlu mencintai diri kita sendiri, kita juga perlu menghargai, kita harus bersyukur sudah diberikan nikmat sehat dari Allah gitu kan. Terus hadirkan seseorang yang mungkin ada sesuatu yang belum diungkapkan. Jadi mungkin bayangan hadir seseorang itu bermacam-macam ya. Ada yang sudah tiada, ada yang masih ada tapi mungkin kita masih banyak kesalahan, minta maaf. Wow, Begitu sih. saya juga ini kayaknya merinding nih denger kayak gitu ya. Artinya memang perempuan, terutama ibu itu memang perlu penting banget ya Bu Rin ya, dikuatkan, kemudian dipeluk di tengah rutinitas aktivitas yang begitu padat gitu ya. Itu aja mungkin orang tua murid itu. Nah ini sekolah dapat memberikan ruang seperti ini kayak kesempatan yang luar biasa banget. Betul. Nah, Bu Rin, kalau saya tadi lihat dari visi dan misi SD Taman Kalijaga ya, yang juga tadi ada kesinambungan antara sekolah, orang tua gitu ya. Rencana ke depan nih gimana? Ada program apa yang bisa kita dilakukan kembali dengan orang tua setelah ini? Ya, tadi kan kita juga ada semacam pesan-kesan lah ya dari orang tua. Jadi memang orang tua berharap ini berkelanjutan. Sebelumnya kita juga pernah melakukan parenting class juga, tapi memang lebih kepada bagaimana antara orang tua dengan guru itu sama-sama mempunyai visi untuk mendidik anak dengan cara yang benar waktu semester kemarin. Di semester sekarang ini lebih kepada yang self love gitu ya. Jadi benar-benar bagaimana seorang pribadi dari orang tua, baik guru-guru juga mempunyai untuk mencintai diri sendiri sehingga dia juga bisa memuliakan orang lain gitu. Nah, masuk kepada visi tersebut ada sih di SD Taman itu salah satunya kata berkarakter. Nah, dari berkarakter itu kan luas ya. Salah satunya inilah cara bagaimana menciptakan karakter yang positif untuk anak-anak juga. Kalau seorang ibunya sudah kuat karakternya gitu. Oke. Nah, kalau bicara masalah karakter tadi ya, saya ingat ini loh, Bu Rin, bahwa kesadaran itu dibangun kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan ada tadi kata Bu Rin, olah rasa, olah pikir, olahraga, dan satunya lagi olah karsa gitu ya gitu. Nah, keempatnya itu kan harus berkesinambungan ya. Nah, ini dalam rangka membangun itu teman-teman kayaknya Taman Kalijaga Permai itu membangun kesadaran itu 4 pilar itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, betul nggak Bu Rin? Betul. Nah, sebagai kepala sekolah nih gitu ya, membangun kesadaran itu dengan orang tua murid itu memulainya gimana sih? Memulainya gitu, karena kan saya yakin sulit itu. Kayak ada batasan biasanya. Iya, gitu biasanya ya. Gitu. Kalau memulainya sebenarnya mengalir begitu saja. Tapi kunci utamanya adalah komunikasi yang baik gitu ya. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang tua, gesturnya kita seperti apa, komunikasinya bagaimana. Lebih kepada komunikasi yang baik sih sebetulnya mulai untuk membangunnya. Karena ketika komunikasi sudah berjalan dengan baik, mungkin itu nanti akan masuk ke hatinya ya. Bagaimana nanti akan secara ikhlas berkontribusi. Gitu. Untuk sekolah. Ya, jadi intinya di komunikasi, terus kontribusi, dan kita kuatkan relasinya di situ. Wow, jadi soft ya pendekatannya ya. Iya. Jadi orang tua tuh nggak datang ketika tahun ajaran baru. Betul, sama bagi rapot aja. Oke. Terjalin juga di situ. Oke. Nah, ini tadi Bu Rin mengatakan menyinggung masalah karakter anak. Beberapa program di Taman Kalijaga Permai yang sudah upaya membangun karakter itu apa aja Bu Rin yang bisa dibagi nih? Oke, kalau membangun karakter dari dulu itu sudah ada budaya positif di sini, salah satunya pembiasaan prakelas. Jadi sebelum anak-anak masuk jam 7:30 sudah mulai belajar, dari jam 7 sampai 7:30 itu kita fokus ke satu halaman, berkumpulnya anak-anak di sana, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa saja nih bentuk karakternya. Jadi kita ada penyampaian adab-adab di sana. Bagaimana misalkan adab bergaul dengan teman, bagaimana adab ketika ada orang yang berbicara di depan, bagaimana adab peduli lingkungan. Setiap harinya secara bergantian guru-guru menyampaikan itu. Jadi setiap hari itu ada temanya. Misalkan Senin itu kan udah pakainya nasionalis ya, karena sudah ada upacara bendera. Nanti Selasa hari Rabu itu kita udah ada penyampaian adab-adab. Kamisnya juga terkait dengan literasinya, Jumatnya juga. Nah, ini kan hari Jumat itu sebenarnya anak-anak
dari dulu tuh ada segi takut nih malam Jumat gitu kan ya. Oh, Nah, kita serem gitu. sampaikan nih di Mm-mm. hari Jumat bahwa hari Jumat itu menurut umat Islam itu kan hari rayanya. Jadi harus disambut dengan bahagia. Karena di dalamnya itu ada waktu yang mustajab dikabulkannya doa ya. Betul, Nah, betul. dari Jumat itu juga secara bersama doa dalam hati masing-masing, Wow. apa yang dia inginkan, apa yang ingin didoakan gitu. Jadi lebih kepada setiap harinya kita ada penyampaian adab-adab dan itu terus berulang. Nggak bisa satu kali misalkan adab ketika bersin itu kan simple ya, tapi anak tuh kadang suka lupa. Nah itu nggak bisa sekali disampaikan. Nanti minggu depan dicoba lagi siapa yang masih ingat gitu. Satu lagi, misalkan saya tanya ke orang tua ketika kumpul, ada yang tahu nggak Ma ketika ada naik tangga atau sedang berjalan naik gitu kan lagi kendaraan atau sedang turun tangga kan anak biasanya langsung naik lalu balapan gitu kan, sedangkan itu ada adabnya. Oke. Gitu, jadi sebenarnya bukan hanya anak-anaknya aja yang diedukasi ya, Bu Rini ya. Iya. Wali muridnya juga ada edukasinya gitu. Ada, ya ada kelas-kelas parenting gitu sih. Nah itu dia kelas-kelas parenting yang memang dibutuhkan untuk sekolah dan orang tua murid itu dalam rangka membangun relasi itu ya tadi. Ya. Nah balik lagi nih terakhir ya, sebelum ke terakhir nih Bu Rini, balik lagi ke hipnoterapis tadi gitu, kemudian membangun kesadaran dan membangun mental health tadi orang tua murid. Kalau kita sebagai guru udah anak-anaknya sudah kita jaga mentalnya, kita juga udah bisa ngasih program menjaga mental orang tua murid, program untuk gurunya, untuk menjaga mental gurunya, gimana nih? Ketika bicara ke pendidik itu biasanya kan kita suka melakukan kayak apa ya, diskusi gitu ya di dalam komunitas belajar. Nah kita biasanya di awal saya masuk itu setiap hari Jumat. Di situ tidak hanya memberikan pelatihan saja, tapi bagaimana kita yuk duduk bareng-bareng, ada permasalahan apa yang dihadapi, butuh apa nih untuk kedepannya gitu. Jadi saling untuk memberikan ide pendapat sih. Karena kalau misalkan tidak ada komunikasi kan kita juga nggak tahu apa yang harus kita sikapi, fasilitas apa yang harus guru butuhkan. Seperti tadi misalkan guru-guru juga kan ikut serta ya di hipnoterapis tadi. Memang ada beberapa guru yang ternyata tidak keluar dari dulu gitu ya. Sekarang baru dikeluarkan semua. Jadi sampai emosi negatifnya itu ya memang harus dikeluarkan, kalau nggak kan kasihan di tubuh kitanya kan kasihan gitu kan. Jadi salah satunya tadi guru mengikuti itu dan banyak guru-guru fasilitasnya pendekatan sosial emosional sih kepada pelatihan-pelatihan itu. Oh berarti gurunya ada gitu gurunya ya, holistik ada. orang tua murid dan anak-anaknya gitu. Nah Bu Rin, mungkin terakhir ya, untuk membangun sekolah yang memiliki karakter anak-anaknya, kemudian menjalankan visi misi yang holistik gitu ya, kemudian yang memanusiakan gitu ya. Kira-kira apa nih kunci atau tips dari Bu Ririn gitu sebagai kepala sekolah yang bisa dibagi untuk teman-teman biar dapat belajar dari kepala sekolahnya? Oke, sebenarnya saya juga sering mengatakan ini ke guru-guru ya yang tadi pada saat diskusi komunitas belajar gitu. Yang paling saya sentuh dulu pasti hatinya. Karena kalau misalnya udah masuk tuh mereka akan melakukan apapun dengan cara yang tanggung jawab, yang ikhlas, yang istilahnya profesional gitu udah dapet. Ketika berhubungan dengan siapapun, yang paling saya inginkan adalah niatan yang tulus dulu gitu ya. Apalagi kalau guru kan profesinya mulia. Dari kata mulia itu saja sudah maknanya mendalam sekali. Bagaimana yang tadi pembelajaran itu setidaknya pendidikan itu kan memanusiakan manusia ya, menurut Ki Hajar Dewantara juga. Bagaimana kita berhubungan baik dengan orang dan orang lain. Dan saya masukkan itu ketika ke anak-anak juga, ke guru juga, bagaimana pribadi kita seapapun masalah kita, jika berhubungan dengan orang lain, buat kebaikan sekecil apapun gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menebar kebaikan nih kepada orang lain, insya Allah nanti kan balik lagi ke kita. Banyak doa-doa yang dari orang lain disampaikan kepada kita. Jadi sebenarnya kuncinya
niatan tulus dulu, Mm-mm. tebar kebaikan walaupun itu sekecil apapun, insya Allah akan berdampak luas, perlahan tapi numpuk nanti tabungannya gitu ya. Oke. Yang ketiga itu mungkin kepada guru-guru juga memahami peran dan fungsi sebagai guru sih. Bagaimana fungsi guru itu menjadi sebuah teladan buat anak-anaknya. Bagaimana fungsi guru itu bisa menginspirasi dari tindakannya dan anak-anaknya juga bisa terinspirasi. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah terbentuk seperti itu, kayaknya enak gitu ya hubungannya ya. Jadi anak-anak juga nggak ada rasa takut dengan gurunya juga enjoy mengajar, orang tua juga menjadi tenang karena memang anak-anaknya terlayani dengan baik oleh guru-gurunya. Aman gitu ya, aman. orang tuanya juga merasa percaya. Merasa gitu. percaya, jadi kan timbul membangun kepercayaan ya dari orang tua kepada kita. Makanya di SD Taman itu saya sampaikan kepada guru-guru bahwa berikan dokumentasi apapun itu dari pembelajaran kepada orang tua, bahwa orang tua bisa yakin anaknya itu sudah terlayani dengan baik. Oke, Gitu. wow, terima kasih Bu Rin atas Sama. sharing ilmunya hari ini. Nah, teman-teman, kemarin itu Bu Ririn ceritanya dapat penghargaan ya. Satu lagi, ceritanya Waktu Hari Guru. Iya, waktu Hari Guru. Apa nih penghargaan yang didapat tuh apa sebenarnya? Sebenarnya penghargaan itu didapat juga atas nama sekolah juga ya, karena kalau lihat dari kategorinya itu yang konsen banget terhadap peduli lingkungan, berwawasan lingkungan, gitu kan. Kebetulan waktu tahun kemarin itu sekolah SD Taman dapat penghargaan ADWT tingkat kota. Wow. Dan jika melihat dari administrasinya maupun penerapannya, kita itu sudah nilainya paling teratas gitu ya dibandingkan sekolah lain. Tapi kan itu memang usaha dari semuanya, bukan hanya dari saya. Dari orang tua itu yang luar biasa, dari guru-guru dengan dari anak-anak juga. Karena kebiasaan-kebiasaan itu kan munculnya dari kesadaran diri ya, nggak bisa dipaksa. Betul. Nah itu udah berjalan dengan baik ya, alhamdulillah akhirnya bisa maksimal mendapatkan, bukan perlombaan sebetulnya ya, lebih kepada tantangan gimana benar-benar menghidupkan lingkungannya gitu dengan bersih, asri gitulah, aman. Kelihatan beda loh ini. Saya masuk ke taman juga ya. Masih banyak PR sebetulnya, tapi ya ngereyeh aja gitu kan ya. Karena kan pembiasaan itu benar dibangun tuh susah sekali untuk kesadaran. Misalkan ada sampah di halaman juga anak-anak kan kalau udah cuek nggak bisa dia kesadaran untuk ngambil sendiri. Itu bangunnya itu luar biasa, butuh waktu. Itu sih kemarin penghargaannya lebih kepada ada 2 loh. Satu lagi apa loh? Satu lagi. Satunya ya tentang tadi kalau kategori sih berdedikasi ya. Ya mungkin sudah lama sih, dari tahun 2005 saya masuk ke dunia pendidikan sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik. Amin, amin. Baik, itu tadi teman-teman bincang saya dengan Ibu Ririn, panggilan sapaan akrabnya. Gak heran kalau beliau dapat penghargaan itu karena apa yang dibangun di sekolahnya juga bukan hanya sekedar fisik, tapi mental anak-anaknya juga, mental gurunya, kemudian juga holistik ya, dari atas sampai ke bawah, step by step itu dilalui, dan mudah-mudahan nanti usaha yang akan datang ya bisa kita petik hasilnya gitu. Amin, ya Bu Rin. Oke, Bu Rin, terima kasih. Ada nggak penutup sebagai bekal teman-teman untuk bisa semangat gitu menjadi seorang guru? Ada nggak? Oke, apa ya? Paling yang mendasar sekali kenapa memilih profesi ini ya. Karena kalau guru itu tidak hanya sekedar mengajar, dia punya panggilan jiwa untuk betul-betul menanamkan dari segala segi untuk peserta didiknya, baik dari ranah afektifnya, psikomotoriknya, dengan pengetahuannya, itu kan harus benar-benar ada di hasil belajar ya. Konsennya ke situ sehingga apapun nanti yang akan dilakukan aktivitas dari guru, berikan yang terbaik sehingga pekerjaan kita ini mendapatkan hasil kerja keras kita. 90%-nya adalah untuk tabungan di akhirat,
10%-nya untuk di dunia itu sih. Yes, amin. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan saya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah keren tentunya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rin. warahmatullahi wabarakatuh.